Pemirsa, Kampung Kumuh di Kota Tangerang yang dikenal dengan Kampung Bandit dirubah warganya menjadi Kampung Pink yang cantik dan menawan. Tidak hanya rumah warga yang dicat dengan warna pink atau warna merah muda, setiap sudut jalan di kampung ini juga dihiasi dengan mural dengan konsep pop art. Sebuah perkampungan di Jalan Meteorologi Al-Muhajirin, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten, terlihat memesona bagi warga yang melintasinya. Bagaimana tidak, seluruh rumah warga dicat dengan mayoritas warna pink dan dinding jalan dihiasi dengan mural pop art dengan berbagai tema. Mulai dari tema religi yang menggambarkan berbagai ulama, tema anak-anak dengan mural Hello Kitty, hingga tema legenda cerita rakyat dengan gambar Nyi Roro Kidul lengkap dengan kereta kudanya. Namun siapa sangka, kampung ini sebelumnya adalah Kampung Kumuh yang dikenal dengan Kampung Bandit. Ya, kampung ini termasuk zona hitam karena banyaknya kasus kriminalitas seperti peredaran narkoba hingga aksi tawuran. Penataan kampung dilakukan dengan berkolaborasi bersama lebih dari 30 seniman mural dari Jabodetabek, Solo hingga Yogyakarta. Tidak hanya mempercantik kampung, konseptor Kampung Pink Ibnu Jandi juga menyediakan ruang bagi warga untuk berwirausaha. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya meningkatkan ekonomi warga yang sempat terdampak berat dari pandemi COVID-19. Ya, untuk membahas seperti apa Kampung Pink ini, telah bersama kami Ibnu Jandi selaku konseptor Kampung Pink. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang Pak Ibnu, apa kabar? Assalamualaikum Pak. Selamat siang, waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik. Terima kasih Bang Andre. Baik, tadi kita lihat di tayangan luar biasa sekali ya, kampung yang dulunya kumuh, terus juga banyak peredaran narkoba dan banyak juga hal-hal negatif di sana. Sekarang sudah berubah signifikan menjadi unyu-unyu ya, menjadi pink semua. Ini boleh diceritakan Pak Ibnu, siapa atau hal apa yang menginspirasi Pak Ibnu untuk bisa mengubah kampung yang sebelumnya negatif begitu ya, sekarang menjadi kampung yang sangat unik dan cantik sekali karena warnanya pink begitu. Ya, ya, makasih Bang Andre, makasih pemirsa DAI. Keinginan memang dari 9 orang preman di kampung tersebut yang ngambek dan marah kepada saya bahwa Bang Jandi bisa membangun kampung di daerah lain, masih di kampung sendiri nggak bisa. Jadi 9 orang preman ini adalah ingin insaf tapi ingin berkarya. Dan kemudian kita bikininlah konsepnya, namanya Kampung Pink. Kampung Pink ditolak. Padahal saya bilang pink itu paling indah di kampung. Walaupun wajah lu bandit, beringasan, tapi kan hati lu Hello Kitty, penuh dengan cinta dan kasih sayang. Itu sekitar bulan September tahun 2020, COVID sedang hebat-hebatnya. Oke, baik. Jadi awalnya dari 9 orang preman yang ingin mengubah jalurnya ya menjadi lebih baik lagi, kemudian ingin berkarya juga sehingga tercetuslah ide untuk merubah kampung tersebut menjadi kampung yang lebih berwarna-warni ya, dan warnanya adalah pink. Nah, ini boleh diceritakan bagaimana proses kreatifnya Pak Ibnu? Karena kan untuk merubah satu kampung, rumah-rumahnya juga diwarnai begitu ya, warna pink, ini tidak mudah. Bagaimana proses kreatifnya mulai dari mencetuskan ide dan konsep untuk muralnya, sehingga nanti pelaksanaan untuk mewarnai dinding hingga jalan-jalan di daerah Kampung Pink ini, Pak Ibnu? Konsepnya memang adalah kita buat dulu, kemudian adalah kita bikin survei, kemudian konsepnya kita sosialisasikan kepada masyarakat kurang lebih hampir 2 minggu, dan kemudian adalah kita bikin juga before after, sebelum dan sesudahnya, bahwa ini kampung kumuh. Kemudian ada cerita preman, ada cerita bandit, ada cerita narkoba, ada cerita judi, sabung ayam, dan lain sebagainya yang kita ceritakan kepada masyarakat bahwa kampung ini harus kita rubah. Kampung yang selalu mendapat tanggapan negatif dari masyarakat. Keinginan 9 preman ini ingin menebar kebaikan. Dan kemudian memang banyak penolakan antara pro dan kontra. Apalagi namanya pink, unyu-unyu gitu kan. Masa gua bandit dikasih pink gitu kan.
Lu yang bener aja Bang Jani. Pink itu paling indah di kampung. Walaupun lu beringasan bandit, tapi hati lu Hello Kitty. Penuh cinta dan kasih sayang. Memang kumuh dan peredaran narkoba. Saya bilang kalau memang mau insaf, oke, saya bikinkan konsep ini. Tapi dalam jangka waktu 3 bulan harus beres ya semuanya. Oke, beres. Begitulah kemudian sambutan dari masyarakat pun juga sangat tinggi. RW 09 sangat luar biasa. Dan kampung ini dikerjakan oleh swadaya masyarakat tanpa menggunakan dana APBD. Disponsori oleh satu perusahaan besar, perusahaan cat, dan akhirnya perusahaan cat pun juga oke. Semuanya dikerjakan oleh masyarakat setempat. Baik, jadi luar biasa sekali ya. Ini dari swadaya masyarakat dan warganya sendiri yang juga ikut mengecat. Tapi untuk senimannya sendiri, ini apakah juga dari warga di Kampung Pink? Karena kalau tadi kita lihat di tayangan, gambarnya keren sekali Pak Ibnu. Itu benar-benar seninya luar biasa tinggi ya. Ada konsep pop art juga di sana. Ini apakah ada seniman dari luar yang didatangkan atau dari warganya sendiri yang belajar untuk menggambar sehingga bisa melahirkan karya-karya pop art seperti yang tadi di tayangan, Pak Ibnu? Kalau seniman, artis senimannya nggak ada yang bisa dari RW 09 maupun dari Tanah Tinggi. Kita buka kita melalui media sosial. Siapa yang akhirnya seniman berdatangan dari wilayah Indonesia, dari Jogja, Solo, Jakarta, hampir 32 artis seniman yang semuanya mau mensukseskan konsep Kampung Pink tanpa dibayar para artis seniman semua itu. Kemudian kita pun juga adalah bahwa ini harus penuh dengan warna, penuh dengan kreasi supaya bisa disenangi oleh masyarakat dan supaya hasilnya pun juga takjub dan disenangi oleh masyarakat. Jadi artis senimannya saya katakan tidak ada satupun dari masyarakat Tanah Tinggi. Semuanya datang dari seniman Indonesia, dari Jakarta, Solo, Jogja, Sukabumi, banyaklah gitu Bung Andri. Oke, luar biasa. Jadi mendatangkan seniman juga dari luar kota untuk bisa menghias Kampung Pink ini ya, dan warga mungkin hanya mengecat warna pink saja dari rumah ataupun jalan-jalan yang ada di Kampung Pink ini. Kalau untuk mengubah ya, itu kan tentu ada proses juga ya, mengubah wajah kampung yang sebelumnya itu di stigma atau diberikan cap negatif oleh warga karena kampungnya dulu dikenal dengan kampung bandit ya. Untuk merubah ke kampung yang lebih positif dengan warna pink yang lebih berwarna-warni ini, pastikan ada proses juga. Ini bagaimana proses agar warganya bisa lebih positif juga, bisa lebih berwarna juga seperti warna kampungnya, Pak Ibnu? Pertama memang konsepnya adalah merubah perilaku. Yang malas nggak jadi malas, yang preman juga tidak jadi preman, yang narkoba tidak jadi narkoba. Bahwa ini prosesnya adalah kampung harus menjadi warna-warni, itu semua dikerjakan oleh masyarakat. Dan perubahannya pun juga harus berubah, bukan bentuk fisiknya saja. Kalau kampung itu kan benda mati. Di dalam kampung itu ada masyarakat. Masyarakatnya harus berubah semua. Yang dulu dibilang daerah hitam, daerah merah, ini kesan ini harus kita hilangkan. Karena kesan dari zaman dahulu, zaman bela, kampung kita itu dikenal negatif, kampung jawara. Kesan ini, image ini harus kita rubah dengan karya yang malas, nggak jadi malas. Yang tadinya jutek, judes dan tinggi nggak jadi. Bandit itu, Bung Andri, adalah ada kepanjangannya. Barisan Anak Negeri di Tanah Tinggi Tangerang, itu bandit namanya. Oke. Disingkat Barisan Anak Negeri Tanah Tinggi Tangerang jadi bandit. Bahwa itu identik dengan daerah hitam, daerah merah di Tanah Tinggi, iya. Tapi alhamdulillah kan 9 orang preman itu adalah sudah mengubah citranya, kampungnya menjadi kampung yang unyu-unyu kalau kata Bung Andre. Oke, luar biasa. Jadi istilah bandit juga sekarang sudah positif begitu ya. Ditambah lagi dengan kampungnya yang sudah unyu-unyu sekali, warnanya menjadi warna pink. Nah, membahas tentang warna dan karya lagi, Pak Ibnu. Ada beberapa gambar yang menarik perhatian saya. Tadi ada Hello Kitty di awal. Kemudian ada juga gambar-gambar kartun lainnya dan ada juga gambar pemuka agama Muslim ya.
ulama Nah, ya. begitu. Nah ini apakah juga ditentukan ya? Ada beberapa RT yang ditentukan, oke, tema untuk di RT 1 misalkan ini temanya hanya khusus kartun. Terus yang kedua temanya untuk pemuka agama di berbagai macam agama. Dan yang ketiga tema yang lainnya. Ini apakah juga ditentukan sehingga kampung ini juga bisa mendatangkan warga lain untuk berwisata ke Kampung Pink ini, Pak Ibnu. Tapi ditahan dulu Pak, kita akan bahas usai jeda. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi kita bersama dengan Pak Ibnu seputar Kampung Pink di daerah Tangerang. Pak Ibnu, melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya, ada beberapa gambar mural yang menarik perhatian saya. Yang pertama itu ada gambar Hello Kitty, kemudian ada gambar kartun lainnya, ada gambar mural legenda juga ya, Nyi Roro Kidul kalau tidak salah, dan ada juga gambar ulama ya, pemuka agama Muslim begitu. Ini apakah dari Pak Ibnu dan para konseptor lainnya juga sudah menentukan tema-temanya sehingga sudah ditentukan nih RT 1 gambarnya gambar kartun, RT 2 gambarnya gambar-gambar legenda, yang 3 gambar ulama sehingga kampung ini ada tematiknya begitu dan bisa mendatangkan warga untuk berwisata akhirnya ke Kampung Pink ini, Pak Ibnu. Iya, betul. Semuanya memang punya tema. Tema di jalan utama itu adalah lebih kepada pop art, pewarnaan. Kalau tema masuk ke dalam kampung itu tema anak-anak, gambar-gambar seperti Hello Kitty, gambar-gambar seperti adalah Power Ranger dan sebagainya gitu. Kemudian adalah kalau yang berdekatan dengan seperti ada masjid, kita bikin adalah gambar religi. Sebenarnya konsepnya kan lebih plural. Jadi kehidupan di sana adalah lebih bisa diterima oleh siapapun juga. Kemudian juga ada bisa edukasi, ada juga tema adalah Nyi Roro Kidul. Mitos, sebenarnya gambar tema mitos itu kita belum selesai karena hampir ada 12 seperti Dwi Kuan Yin juga belum. Itu panjangnya hampir 200 meter, tinggi temboknya hampir 5 meter, dan kita masih progres gitu. Betul, memang temanya semua punya tema. Jadi nggak ada yang punya tema. Dan 6 kampung yang saya bikin yang benar-benar punya tema jadi Kampung Pink ini. Tema dari mulai perilaku masyarakat yang tadinya adalah malas nggak jadi malas, tema menggambar, tema perilaku, dan semuanya punya tema. Sampai kepada si konseptornya juga punya tema. Tema jangan malas. Oke, luar biasa sekali. Jadi dari awal konsepnya juga sudah dibuat tematik ya, sehingga lebih berwarna-warni lagi Kampung Pink ini. Sejauh ini bagaimana Pak dari masyarakat di luar Kampung Pink? Apakah sudah banyak yang datang untuk berwisata, melihat pemandangan yang indah, yang cantik di Kampung Pink ini? Terima kasih Bang Andre. Betul sekali, banyak sudah, termasuk perguruan tinggi sering dipakai penelitian, mulai dari skripsi, dari S2, S1, dari kunjungan masyarakat, baik pemerintah, baik masyarakat, baik dunia kampus. Dan semua dalam pengen tahu proses awalnya kok bisa jadi Kampung Pink, Kampung Unyu-Unyu, yang punya juga maskotnya adalah Hello Kitty, walaupun dimarahin orang gitu. Tapi itu semua adalah biar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Gitu Bang Andre. Jadi tidak hanya warga luar Kampung Pink yang datang untuk berwisata, tetapi ada juga mahasiswa yang datang untuk melakukan penelitian skripsinya ya Pak Ibnu ya? Sampai tesis S2. Wah, luar biasa sekali. Baik, selain menjadi sebuah tempat, silakan Pak Ibnu kalau mau melanjutkan. Iya, yang lebih dilihat itu adalah pada persoalan perilaku masyarakatnya, bukan kepada bentuk fisik kampungnya menjadi unyu-unyu, menjadi umum, sekarang sudah tidak umum, menjadi hebat. Tapi skripsi dan tesis itu lebih kepada kenapa ini bisa. Itu semua pertanyaan seperti itu.
Oke, jadi perubahan sikap dari warganya ya yang berubah begitu sesuai dengan wajah Kampung Pingnya yang juga menjadi lebih berwarna-warni, lebih unyu-unyu begitu. Lalu bagaimana untuk meyakinkan mahasiswa yang datang untuk melakukan penelitian bahwa kampung ini warganya memang sudah berubah begitu, berubah signifikan sesuai dengan wajah kampungnya juga? Bung Andri, justru pertanyaan saya adalah saya balik kepada mahasiswa yang mau bikin skripsi. Kok Anda mau milih Kampung Ping? Apa hebatnya bagi Anda Kampung Ping? Jadi dunia kampus bercerita dulu. Oh ini, kok bisa ya bikin kampung sehebat ini katanya adalah oleh 9 orang preman. Nah kalau itu oke, saya teruskan. Jadi kita yang bertanya Bung Andri, itu kepada mahasiswa yang bikin penelitian di sini. Oh maksudnya ini segala macam gitu. Dan kita berterima kasih sekali kalau yang diceritakan oleh dunia kampus, oleh para mahasiswa itu adalah perilakunya masyarakat, bukan menceritakan kampungnya sudah menjadi bagus dan hebat. Karena kampung itu benda mati, di dalam benda mati itu ada benda hidup namanya manusia, sehingga kampung yang dulunya jorok, yang dulunya kumuh, dan perilaku masyarakatnya pun juga adalah dibilang preman, dan ini sudah berubah. Jadi kalau itu yang diceritain, saya senang banget. Jadi gitu Bung Andri. Oke, luar biasa. Jadi selain kampungnya, topik utama yang digali oleh para mahasiswa adalah perubahan dari warganya ya. Luar biasa sekali. Nah, selain menjadi sebuah destinasi wisata dan tempat penelitian bagi mahasiswa, Kampung Ping ini juga menghadirkan lapak ya bagi para warga untuk menjual produk-produknya agar mereka juga bisa meningkatkan ekonomi ya. Karena kita tahu banyak juga warga yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Ini juga apakah dipikirkan secara matang-matang oleh Pak Ibnu sehingga warga di kampungnya selain sikapnya menjadi lebih baik, ekonominya juga lebih baik, Pak Ibnu? Betul sekali. Konsep yang paling sangat aman mendasar adalah persoalan ekonominya. Jadi kampung tematik atau kampung yang saya bikin ini harus punya bermanfaat untuk masyarakat, terutama adalah pada persoalan ekonominya. Apalagi kemarin ada berdampak pada persoalan COVID. Jadi kalau kampung yang saya buat ini adalah tidak punya dampak kepada ekonomi masyarakat, apakah dia berdagang usaha goreng-gorengan, kopi, dan lain sebagainya, adalah itu harus ada. Kalau enggak saya tinggalin. Kalau enggak ada tidak akan saya teruskan. Sehingga adalah bahwa masyarakat yang tadinya tidak punya usaha bisa usaha karena kita bikinkan tempat dagangnya. Yang sampai sekarang juga itu bisa tumbuh dan ada walaupun kadangkala 2-3 yang dagang paling kuat seminggu 2 minggu karena masih dalam proses gitu kan. Ada juga yang sudah tahan dan kalau malam pun juga lumayan Bung Andi kalau malam rame ya bisa berkaraoke ria. Jadi kampung tematik yang saya buat adalah harus bermanfaat bagi masyarakat, terutama untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Begitu Bung Andri. Oke, luar biasa sekali. Jadi ini paket lengkap ya, mengubah perilaku warga dan juga mengubah ekonominya agar menjadi lebih baik di Kampung Ping ini. Terima kasih Pak Ibnu telah berbagi inspirasi, telah berbagi waktu juga bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat Pak Ibnu, salam untuk warga Kampung Ping di sana. Assalamualaikum Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Pemirsa, Sigit Paripurno, seniman asal Sukoharjo, Jawa Tengah, dapat membuat kreasi bentuk hewan dari janur. Informasinya akan kami sajikan usai jeda. Tetap di Halo Indonesia.